Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, kali ini kita akan sedikit membahas terkait kondisi geopolitik antar negara kita guys, yaitu antara negara Indonesia dan negara besar dunia, yaitu Amerika. Seperti yang kalian tahu, negara adidaya sang penguasa dunia ini sebagian besar selalu muncul guys di setiap konflik-konflik di negara manapun. Mereka akan muncul untuk bisa terus mempertahankan hegemoninya di atas dunia dengan sistem unipolarnya. Namun ada dua kekuatan besar lain yang menentang sistem unipolar ini guys, dan sulit untuk ditundukkan oleh Amerika, yaitu Raski Rusia dan juga Tiongkok China. Dua negara ini pun telah tumbuh dengan sangat kuat sehingga sistemnya sangat sulit diobok-obok oleh Amerika. Walaupun berita-berita buruk tentangnya yang memimpinnya yaitu Xi Jinping dan Putin beredar di mana-mana, namun rakyat dan bangsanya tetap bersatu kokoh guys untuk melawan benda-benda asing yang mau masuk mengobok-obok tubuh mereka. Nah, terkait hal ini, Indonesia bulan September 2023 lalu juga sempat heboh guys, bahwa Amerika dikabarkan berencana akan melakukan revolusi warna di negara kita Indonesia, tepatnya pada Pilpres 2024, dan itu adalah momen-momen saat ini. Dan kabar terbarunya beberapa hari lalu, 9 Februari 2024, Amerika pun tiba-tiba merespon kabar ini, di mana kedutaan besar Amerika tiba-tiba angkat bicara mengenai tuduhan atas keterlibatan operasi intelijennya dalam gelaran Pilpres 2024 di Indonesia. Kedutaan AS ini pun memastikan bahwa mereka tidak ikut campur dan memihak dalam urusan politik dalam negara Indonesia termasuk pemilu 2024. Nah lo waspadalah nih guys. Lantas bagaimanakah cerita terkait revolusi warna Amerika di Indonesia ini? Dan apakah yang sebenarnya mereka rencanakan dulu? Oke, kita bahas dari berita awal September 2023 lalu nih guys. Jadi waktu itu sempat heboh guys, di mana Badan Intelijen Amerika yaitu CIA dikabarkan telah kepergok berencana menyiapkan Color Revolution atau revolusi warna di Indonesia, khususnya pada Pilpres 2024 ini. Di mana revolusi warna ini sendiri bertujuan untuk mempengaruhi sebuah negara secara langsung maupun tidak langsung, agar menguntungkan pihak atau negara tertentu. Dan dalam hal ini misalnya jika Amerika yang melakukan, maka mereka pun artinya akan menggerakkan pion-pionnya, kekuatan, dana, atau pengaruhnya agar di Pilpres 2024 ini terpilih pemimpin yang mau berpihak kepada mereka guys. Nah, pada waktu itu disebutkanlah bahwa CIA, Badan Intelijen Amerika ini menggunakan Organisasi Nasional Endowment for Democracy atau NED untuk melakukan revolusi ini guys. Dan sejauh ini selama ini beroperasi di balik layar di lebih dari 100 negara dan sejauh ini telah menyalurkan 2000 dana hibah. Dan terkait Indonesia, lembaga NED dari Amerika ini pun disebut tidak berkenan dengan politik luar negeri Indonesia yang dianggap mulai menjauh dari titik unipolar guys. Disebutlah semulai dari penolakan atau agenda Ukrainisasi, kemudian kedekatan Indonesia dengan kelompok BRICS, hingga agenda moratorium ekspor material mentah. Kekayaan alam Indonesia seperti yang kemarin heboh adalah stop ekspor nikel guys. Dan dengan semua ini maka tak heran jika NED Amerika berkepentingan juga untuk menyongkel pemimpin kita saat ini dan penerusnya. Sebagaimana dulu CIA dibantu M16 berhasil mendongkel Presiden Soekarno, yang jelas-jelas memang pada waktu itu adalah sosok pemimpin yang anti-kapitalis, anti-imperialis, dan tak mau tunduk kepada kekuatan barat. Nah, terkait operasinya di Indonesia, sebuah artikel yang bertajuk Liquid CIA Front Preparing Color Revolution in Indonesia yang dimuat di minfreshnews.com pada 6 September 2023 lalu menyebut bahwa NED Amerika waktu itu tengah memperluas aliran dana hibahnya ke berbagai LSM, kemudian kelompok sipil penting, partai politik, hingga kandidat untuk pemilu 2024 di Indonesia.
Nah, artinya jika kini ada berita-berita asing yang tiba-tiba timbul menyudutkan salah satu paslon, atau ada dokumen-dokumen penting atau bahkan video-video penting yang tersusun secara sistematis, tiba-tiba muncul menyudutkan salah satu paslon. Hati-hati guys, bisa-bisa mungkin itu adalah bagian dari gerakan revolusi warna asing terhadap bangsa kita Indonesia. Jadi ya kalau ada yang seperti itu, ya nggak apa-apa nih guys. Bagus juga, tapi perlu kalian cek dulu siapa-siapa yang ada di belakangnya. Apakah ada LSM-LSM aneh? Pasalnya kemarin September 2023, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kita yaitu Menko Marves Bapak Luhut Binsar Panjaitan pun dikabarkan sampai mau melakukan audit alias pemeriksaan secara mendalam pada semua lembaga swadaya masyarakat atau LSM-LSM di Indonesia. Dan hal ini pun dikatakannya karena kecurigaan adanya campur tangan asing dalam kegiatan LSM-LSM tersebut. Bapak Luhut mengatakan bahwa hal itu perlu dilakukan untuk mengetahui aliran dana yang didapatkan oleh LSM. Sebab dia katakan ada dugaan campur tangan asing melalui LSM di Indonesia. Oke, lanjut terkait revolusi warna ini, bahkan BIN pada waktu itu yaitu Badan Intelijen Indonesia, waktu itu disebut sudah memperingatkan agar Amerika tak ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia. Namun cukup amsyongnya guys, disebutkanlah dalam berita bahwa yang terjadi malah sebaliknya. Amerika justru seakan termotivasi untuk melancarkan berbagai operasi rahasia di Indonesia, sembari mencari celah hukum, di mana ini artinya menurut admin mereka mencari kesalahan salah satu paslon yang mau mereka hantam. Pasalnya ini intinya jangan sampai kalian lengah, karena dikatakan dalam berita bahwa bagi Washington Amerika pemerintahan yang tepat di Indonesia tidak dapat disepelekan, dan meningkatnya persaingan dengan China membuat Indonesia semakin penting. Artinya Amerika mau membuat Indonesia dipimpin oleh seorang pemimpin yang mau tunduk, mau mendukung Amerika dalam persaingan geopolitik dunia guys. Pasalnya kini seperti yang kalian tahu, pemerintahan kita memang sangat sulit diatur oleh Amerika. Ekspor nikel di stop, bahan mentah tambang ekspor di stop, minyak sawit kita malah diblokir, dibuat aturan baru deforestasi ya kan. Bahkan sampai dihantam WTO pun kita tidak mempan guys. Malah kita mengajukan gugatan balik. Bayangkan sekuat itu perlawanan Indonesia saat ini. Jangan sampai perjuangan kita melawan penjajahan berhenti sampai di sini saja guys. Lanjutkan perjuangan tegak lurus melawan imperialisme. Pastikan pemimpin Indonesia berani melawan geng-geng barat. Karena dulu kita udah dipaksa untuk kerja paksa guys. Masakan kita kini mau lanjut lagi dipaksa untuk ekspor paksa ya kan? Sorry ya. Dan walaupun baru-baru ini Amerika telah membantah keterlibatan agen intelijen mereka dalam Pilpres 2024, namun kalian harus tetap waspada guys. Harus jeli melihatnya adanya pengaruh-pengaruh asing yang menusuk badan Indonesia. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.